Shalom jemaat di setiap tempat ini. Sekali lagi ada shalom di siang ini. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu sekali lagi tempat ini pada minggu pertengahan bulan ini. Saya percaya kita di sini adalah atas kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita duduk. Saya mau kita bersama di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami memberikan nafas yang sungguh indah pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan untuk mengucap syukur di hadapan-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah mereka datang kembali tidak sama lagi. Biarlah penuhi Roh Kudus tempat ini. Biar mereka mendapatkan meraih kemenangan, terobosan yang baru di pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dan sertailah ibadah kami dari awal, pertengah, hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu bertakhta di tempat ini. Tuhan, biarlah penyembahan kami, puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, berkenan di hati-Mu Yesus. Inilah kami Tuhan, sebab akan kami balas hanya melalui penyembahan ketaatan kami di hadapan-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hebat, yang perkasa, yang mujizat Engkau, yang terbatas menyelamatkan setiap umat-Mu di tempat. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami kembalikan hormat, syukur kami di hadapan. Mari biji mata Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari kenaikan syukur di hadapan-Nya dengan hati yang bersyukur. Kita menyembah dalam doa dan kebenaran. Terima
Ku yakin Kau nyata di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sekali lagi yang terakhir, kesembuhan terjadi dalam hati. Terjadi di sini. Amin. Bersorak-sorai di hadapan Yesus. Haleluya. Kami bangga melihat sebarang Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang Immanuel, yang tidak pernah sekali meninggalkan setiap hidup kami. Mari Tuhan, kami bersorak-sorai, mengangkat puji-pujian di hadapan-Mu. Mari sama-sama BCMI kita katakan amin. Haleluya. Masih bersemangat di pagi ini, amin. Masih bersuka cita di pagi ini, amin. Haleluya. Kami meraih kudus Yesus. Haleluya.
keras dalam menolong kita, tidak pernah terlambat pun. Amin. Haleluya. Kekuatan kita hanya dari Yesus. Amin. Sekali lagi kita mengajak untuk kembali hidup di harapannya, untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi. Suasana yang terpanas dalam hidup kita, yang selalu ada, yang selalu menunggu untuk kembali ke rumah Bapa. Biarkan Tuhan mendengarkan isi hati, memberkati melalui hamba, memberkati isi hatimu di pagi. Biarlah isi hatimu menguat dan meneguhkan setiap iman kami. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah namamu ditinggikan, biarlah namamu dimuliakan di Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan isi hatimu dan melakukannya.
Kami sumasaling sekali lagi dengan hati yang terbuka di hadapan sama-sama kita katakan siap menerima. Amin.
segala puja pujian dan kenyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh berkumpul dan momen Natal ini kita masih ada di dalam momen Natal. Walaupun banyak yang pulang, tetapi tidak banyak juga yang tidak pulang ya. Bisa ramai juga puji Tuhan. Selamat datang Pak Pendeta. Kita bersama-sama dengan Bapak Gembala Fikri yang bersama istri di sini dari Jakarta, saudara. Ya, puji Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbicara mengenai masih ada di dalam tema Natal kita, yaitu kemuliaan dari kemuliaan di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi. Itu tema umum kita saat ini, tema umum Natal kita. Kemuliaan bagi tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi. Jadi kemuliaan Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, tetapi damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita yang ada di bumi. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, dan tema khotbah saya pada saat ini adalah berserah dalam rencana Tuhan. Saudara, kemarin ketika bagaimana hidup kita mempraktikkan trauma di depan kita sudah melihat bagaimana gambaran yang sudah diberikan oleh anak-anak Yud, bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, ada malaikat Tuhan datang memberitakan bahwa damai sejahtera itu akan datang dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang akan saya bahas. Bapak Ibu Saudara sudah melihat kemarin. Jadi di sini kita akan membaca dari dalam Lukas pasal 26, Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 28, tetapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-31 sampai 38. Saya sudah Bapak Ibu Saudara bagi berdiri bersama, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama, tetapi bergantian saya akan membaca ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-32 ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kita menghormati firman Tuhan. Ya, saya akan membaca ayat yang 31. Mari kita baca dengan suara yang keras tetapi dengan perlahan-lahan saudara. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi bangsa daripada susunan anak yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengajarkan kepadanya akan tahu bahwa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum suami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia kamu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut Maulud. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Oke. Jadi kemarin bagaimana kita sudah menyaksikan bahwa drama yang sudah disaksikan oleh anak Yud di tempat ini menggambarkan bagaimana kabar baik itu diberitakan oleh Gabriel, oleh malaikat kepada perempuan yang ada di sana, yaitu Maria sendiri. Dan besok tiba saatnya kita akan menyaksikan tanggal 25 seluruh umat Kristiani menyaksikan hari kelahiran Tuhan Yesus. Artinya bahwa kemenangan itu sudah terjadi di dalam dunia ini. Dan inilah kabar baiknya yang datang kepada Maria ketika malaikat itu datang, dia berfirman bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi bagaimana kita melihat dari pembacaan kita tadi,
Maria ini masih ragu, saudara. Kenapa? Karena dia belum menikah. Walaupun dia sudah bertunangan, tetapi belum menikah secara hukum, ya, belum sah. Tetapi firman Tuhan katakan Roh Kudus akan turun kepada kamu dan engkau akan mengandung untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Ini adalah suatu kemustahilan, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal-hal yang sulit bagi manusia, hal-hal yang sulit bagi kita itu dibuatnya menjadi tidak sulit bagi Tuhan. Karena itu di sini kita akan melihat, kita akan belajar dari kepribadian seorang perempuan, seorang Maria, bagaimana dia menerima semuanya itu. Walaupun pada saat itu kalau kita bisa melihat, saudara, dalam kebudayaan orang Yahudi itu sangat pantang sekali seorang perempuan yang belum memiliki suami tetapi sudah hamil. Mungkin kalau kita saat kebudayaan kita di tempat ini mungkin tidak seperti itu, saudara. Tetapi dalam kebudayaan Israel, kebudayaan Yahudi, saudara, orang yang kalau belum memiliki suami tetapi sudah hamil, dia akan dilempari batu, saudara. Karena mereka masih mengikuti hukum Musa, ya. Orang yang melakukan hal-hal demikian akan dilempari batu sampai mati. Itu adalah resiko yang dia terima, saudara. Walaupun dia menerima pesan itu dari Tuhan, tetapi Maria juga mengambil resiko yang sangat besar, saudara. Dia tahu hukuman itu, dia tahu firman Tuhan, dia tahu Taurat Tuhan, ya. Tetapi dia tidak menghiraukan itu, dia menerima firman Tuhan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Dia bilang, jadi aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingin, ya. Ini adalah hati hamba yang dimiliki oleh Maria tadi, saudara. Luar biasa, saudara. Kalau kita sebagai manusia, Maria bisa berpikir, wah, kalau aku hamil, apa nanti kata orang, apa kata bangsa-bangsa, apa kata para imam, ya, pada ahli-ahli Taurat pada saat itu. Wah, itu tidak bisa. Kalau dia sudah hamil, pasti dia akan dilempari dengan batu, saudara. Kenapa? Karena dia belum menikah. Menerimanya dengan hati hamba, saudara. Nah, yang pertama kita akan belajar, Maria itu memiliki hati hamba, saudara. Di ayat terakhir sudah sangat jelas dikatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau ingin. Maria bisa saja menolak, saudara, karena dia tahu resiko yang akan dia tanggung nanti. Dia tahu hukuman apa yang akan dia terima kalau dia hamil di luar nikah, saudara. Tetapi dia mengatakan bahwa aku ini hanyalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau ingin, seperti yang difirmankan Tuhan itu. Amin, saudara. Kalau kita baca di dalam Lukas 17 ayat 10, di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran, sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya, dia mengatakan ketika ada seorang tuan sama hambanya, dia mengatakan di ayat ini, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini adalah gambaran sebagai seorang hamba, saudara. Seorang hamba tidak akan memikirkan dirinya, dia akan selalu memikirkan hati tuannya, dia akan selalu memikirkan kepentingan tuannya, dia akan selalu mengutamakan tuannya daripada dirinya sendiri. Ini adalah gambaran seorang hamba, saudara. Jika di sini ketika Tuhan itu pulang dari rumahnya, dia akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tuannya. Ketika tuannya pergi, dia akan membereskan, melakukan setiap tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan dia tidak akan mengharapkan imbalan, saudara. Ketika ini dikatakan bahwa dia hanyalah hamba yang tidak berguna, dia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam hidupnya. Ini hati seorang hamba, saudara. Itulah yang kita belajar dari Maria tadi, saudara. Walaupun dia tahu resikonya sangat besar, tetapi dia bilang bahwa karena firman Tuhan itu dari Tuhan, dia menyadari bahwa dia itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar, untuk melahirkan seorang anak yang sangat ajaib, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga dia mengatakan, dia merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima itu. Maria sangat paham bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak layak untuk dia, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kalau kita baca tadi di ayat 31, di sana ketika malaikat itu datang, dia mengatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung
dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dan ini adalah kasih karunia saudara. Dia adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada Maria. Walaupun seolah-olah kita melihat bahwa Tuhan itu meminjam kandungan Maria, meminjam tubuh Maria, tetapi sebenarnya saudara, kalau kita melihat, ini adalah anugerah. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Maria, saudara. Karena tidak semua orang akan menerima anugerah sebesar itu, saudara. Ya. Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu merupakan anugerah, saudara. Karena tidak semua orang bisa menerima hal itu. Amin, ya. Itu adalah anugerah, itu adalah kepercayaan Tuhan, saudara. Tuhan mempercayakan dirinya kepada manusia, artinya bahwa dia mempercayai manusia, dia memberikan tanggung jawab yang besar kepada manusia. Tuhan tidak mungkin mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang salah, saudara. Kalau Tuhan, kita boleh percaya kepada Tuhan, kita boleh menerima Tuhan, mungkin kita boleh melayani Tuhan. Itu adalah merupakan suatu kehormatan bagi setiap kita. Amin. Kita boleh menjadi orang Kristen. Itu bukan kebetulan, saudara. Itu merupakan suatu kehormatan bagi kita karena kita boleh menerima Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sendirilah yang memberikan kasih karunia itu, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan sendiri yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, saudara. Amin. Jadi tidak sia-sia, saudara, kita menghibur Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi seorang Kristen, artinya bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan. Kita ada dalam perencanaan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, dikatakan di dalam Mazmur. Kita ini diciptakan begitu dahsyat, ya, begitu ajaib. Karena apa, saudara? Dia menciptakan kita seturut dengan gambar dirinya, saudara. Yang pertama, mari kita memiliki hati hamba, artinya bahwa kita rela melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu Tuhan itu kita jadikan sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, saudara. Maka kita akan meninggikan nama Dia sepanjang hidup kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita akan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Dalam setiap tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, secara otomatis kita akan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dialah yang pertama, yang terutama dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, siap dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Saudara, kadang kita berpikir bahwa untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi mari kita memiliki hati yang siap untuk dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan ingin memakai setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Kalau ada kesempatan Tuhan pakai kita untuk memberkati orang, untuk mendorong orang, untuk mendoakan orang, untuk melayani orang, itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Saudara masih ingat ketika Tuhan menegur Bileam, ya? Tuhan pakai keledainya, keledai kan? Tuhan pakai keledai yang muda dia yang tunggangi itu, saudara. Jadi maksudnya apa, saudara? Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Tuhan bisa pakai binatang pun dia bisa pakai, saudara. Apalagi manusia, saudara, yang diciptakan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siap untuk dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, ini semua tergantung pada respon kita, saudara. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain, saudara. Amin, ya. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan untuk melayani Tuhan, kalau ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, saudara, untuk melakukan perbuatan yang baik, lakukan itu selama kesempatan itu diberikan kepada kita. Amin. Karena kesempatan ini tidak selalu ada dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Oleh karena itu, mari kita menjadikan diri kita ini sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada dalam setiap kehidupan kita. Kita dipanggil Tuhan, saudara. Kita diberikan damai sejahtera, kita diberikan otoritas kuasa Tuhan untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bukan hanya menjadi Kristen
kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, bersekutu hanya dengan orang-orang percaya, tetapi kita mau dijadikan sebagai alat Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu saudara di tempat ini siap untuk menjadi alatnya Tuhan. Amin ya. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat 38, tadi kita sudah baca, Maria mengatakan seperti ini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah perkataan Maria tadi, saudara. Kita belajar untuk menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan. Kita mengakui, kita menyangkali setiap kehidupan kita, lalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita katakan seperti yang dikatakan oleh Maria, bahwa jadilah kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Karena walau bagaimanapun, saudara, kita ini punya kehendaknya masing-masing, saudara, punya keinginan masing-masing, ya, punya kehendaknya masing-masing. Kita boleh melakukan hal-hal yang kita kehendaki, kita ingini, tetapi kita harus mesti ingat bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen harus mempermuliakan nama Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Karena sebagaimana kita belajar tadi bahwa Dia itu adalah Tuhan kita, Dia itu adalah Raja kita. Oleh karena itu tidak layak sebagai seorang hamba untuk menyangkali Tuhannya, ya. Seorang hamba tidak mungkin akan mengkhianati Tuhannya, melakukan hal-hal sesuka hatinya, tetapi dia akan melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kata Maria, sebagaimana yang dikatakan oleh Maria, biarlah kita juga memiliki hati seperti ini, saudara. Biarlah kita selalu memiliki hati sebagai hamba, siap untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Amin, saudara. Nah, selanjutnya yang nomor 3, yaitu kuasa Allah dinyatakan kepada orang yang bersedia untuk menerimanya. Ya. Kuasa Allah akan dinyatakan kepada orang-orang yang bersedia menerima kuasa itu, saudara. Kalau kita tidak mau menerima kuasa itu, Tuhan tidak akan memaksa, saudara. Tuhan tidak mungkin menyatakan kuasanya, kasihnya kepada orang-orang yang tidak mau menerimanya, saudara. Tapi Tuhan menyatakan semuanya itu kepada orang-orang yang siap menerimanya. Tuhan menyatakan kuasanya kepada Maria karena dia bersedia untuk menerima itu. Dia bersedia untuk menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Seperti itu juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, Dia selalu mengatakan, imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa ketika kita memiliki respon, ketika kita menerima apa yang Tuhan berikan, kuasa itu, doa yang Tuhan berikan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kuasa itu tidak mungkin terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak menerimanya, saudara. Amin. Nah, kalau kita tidak mengambilkan setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan, hal itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, hanya sekedar mendengar, untuk membaca firman Tuhan, mungkin hanya sekedar membaca, tetapi tidak mengambilkan, tidak mempraktikkan dalam hidup kita. Artinya bahwa kita tidak akan menerima kuasa Tuhan itu, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 4, setan juga tahu firman Tuhan, bahkan dia lebih tahu daripada kita mungkin, saudara. Dan ketika Iblis mencobai Tuhan Yesus, Iblis juga memakai firman Tuhan, saudara. Dia tahu semuanya, tetapi kenapa dia tidak memiliki kuasa otoritas dari firman Tuhan itu? Karena dia tidak mengimani, karena dia tidak percaya, saudara. Dia hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dia tidak mempercayai firman Tuhan itu. Dia mempergunakan pengetahuan itu hanya untuk menghakimi orang, hanya untuk menghujat orang, hanya untuk memanipulasi orang, menipu orang, saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mempercayai firman Tuhan, mempelajari setiap firman Tuhan, bukan hanya untuk dijadikan sebagai pengetahuan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Maka kuasa itu, saudara, akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Otoritas Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam Markus 6 ayat 5 dikatakan, dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ini ketika Tuhan Yesus ada di Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan di sana, Tuhan dia tidak menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka menolak dia, sehingga tidak ada mujizat yang terjadi di sana. Itulah sebabnya kalau kita tidak menerima Tuhan, saudara, di dalam hidup kita,
maka perubahan, mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib itu tidak akan terjadi, saudara. Karena itu mari kita relakan hati kita untuk menerima Tuhan. Natal ini digambarkan sebagai kedatangan Tuhan, ya. Orang selalu mengatakan biarlah damai sejahtera itu lahir dalam hati kita, biarlah Tuhan Yesus itu lahir dalam hati kita, biarlah Tuhan itu kita terima dalam hidup kita, saudara. Biarlah Tuhan Yesus, artinya Tuhan hadir di dunia ini, biarlah benar-benar hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, saudara. Kenapa? Ketika kita menerima Tuhan, menerima setiap kuasanya, firman Tuhan mengatakan mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan, otoritas Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan terakhir ini mengatakan bahwa firman Tuhan dan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak menerima Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu selama hari Natal ini, saudara, besok hari tanggal 25 kita akan menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Artinya Tuhan lahir, walaupun sebagai simbol, saudara, Tuhan itu sudah ada dari dulu. Selama kita menjadi percaya kepada Tuhan, selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di bulan Desember ini kembali kita diingatkan untuk selalu hidup bersama Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, selalu lahir dalam hidup kita, selalu ada di dalam hati kita, saudara. Karena itu kita menjaga hati kita, seluruh hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maria mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu selama kita hidup, selama kita ada di momen-momen Natal ini, saudara, Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita. Jangan lagi tinggalkan Tuhan, saudara, karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita, ya saudara. Tetapi terkadang kita lah yang meninggalkan Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam rancangan Tuhan, terima setiap perencanaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kuasa Tuhan, saudara, firman Tuhan mengatakan kuasa Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Karena itu kembali saya tekankan tiga poin kita pelajari tadi. Yang pertama, kita mesti memiliki hati sebagai hamba. Karena apa, saudara? Kita ini menjadi percaya kita digambarkan sebagai hamba-hambanya Tuhan. Bukan hanya sebagai orang yang melayani Tuhan, tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan adalah hamba-hambanya Tuhan. Karena kita memanggil Tuhan itu, Tuhan kita, Raja kita, saudara, Allah kita, Bapa kita bisa memanggil Tuhan dengan cara apapun, asalkan nilai Tuhan itu tidak direndahkan, saudara. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan kita, karena itu kita memiliki hati hamba melayani Tuhan. Dan yang kedua, kita rela menjadi Allah Tuhan. Rela dijadikan Allah Tuhan, artinya menjadi berkat bagi banyak orang, untuk dipergunakan oleh Tuhan, untuk memberkati orang, untuk mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, tadi kita baca, kuasa Allah dinyatakan kepada orang-orang yang siap, yang bersedia untuk menerima Tuhan. Jadi saudara, kalau kita selalu siap bersedia ada bersama Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah meninggalkan Tuhan, saudara, kita siap sedia selalu menerima kuasa Tuhan, menerima ajaran Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Itulah yang dinyatakan kepada Maria, saudara, ketika dia sudah mengambil resiko itu, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun bagi manusia hal-hal yang selalu mustahil, ya. Bagaimana mungkin seorang yang belum memiliki suami boleh melahirkan anak, saudara? Ya, memang sebagai manusia itu sangat mustahil, saudara. Tetapi hal-hal yang mustahil bagi manusia itu dijadikan tidak mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Jadi jangan takut, Bapak saudara, mungkin di tempat ini yang ada yang berbeban berat, mungkin dalam masalah, dalam pergumulan, saudara harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau siap menerima kuasa Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita dulu yang harus siap menerima firman Tuhan. Harus bersedia hati kita, saudara. Amin, saudara. Kita harus bersedia menerima itu, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita kiri pada kita. Terpujilah Tuhan. Aku bersyukur buat firman Tuhan pada
Pagi jelas siang ini kami boleh mendengarkan firman pesan Tuhan yang sangat singkat, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam setiap kami, yang selalu mengajari setiap kami Tuhan, yang menuntun kami, yang mendidik kami Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anakmu, jemaat Tuhan yang tempat ini Tuhan, biarlah di momen-momen Natal ini damai sejahtera sukacita Tuhan selalu ada dalam hati dan kehidupan kami, dalam setiap kehidupan keluarga mereka Bapak. Tuhan pakai menurapi. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa kita diberkati oleh sikat Tuhan tadi boleh lambaikan tangan kita tempat ini. Haleluya. Mari kita terlebih dahulu kita akan mendengarkan buletin mingguan. Oke, pada minggu alright. Untuk keesokan tadi, keesokan harinya pada 5 Desember kita akan merayakan kelahiran Tuhan di ibadah Christmas pada 9 pagi di tempat yang sama, dan berkhotbah yang tadi saudara kita Kamis. Seterusnya untuk ibadah Ahad 30 Desember seperti biasa di 9 pagi juga bertempat di DCM Miri. Berkhotbah juga saudara kita Kamis. Oke, untuk ibadah akhir tahun pada 30 Desember juga, tapi ini pukul 9 malam tadi. Tadi kita ada ibadah pagi dan malam. Akan dilayani oleh gembala kita di tempat ini, Pastor Roland, bertempat juga di DCM ini, dan mari kita sama-sama persiapkan nanti untuk menyongsong tahun 2024. Seterusnya, bagi ingin pendaftaran POAB Borneo yang ingin melayani Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, boleh membuat daftaran kelas pemula pada 17 Februari tahun harapan. Bagi yang tidak tahu ingin mendaftar, boleh bertemu dengan Ibu Gembala kita di tempat ini. Di lokasi sekolah berada di Kucing, Sarawak. Bagi ada yang melayani Tuhan, menyerahkan diri, boleh mendaftarkan diri di POMI kelas di Kucing. Seterusnya, bagi Tuhan Yesus memberkati. Itu saja buletin kita pada pagi ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bagi yang belum mendapatkan sampul, boleh mendapatkan di pintu utama sebelah sana. Mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita sudah menyiapkan, mari saya membawa kita dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus atas berkat yang Engkau mempercayai kami untuk kelola Tuhan Yesus. Kami kembalikan lagi sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah persepuluhan ini, biarlah persembahan ini dapat melebarkan kuasa-Mu, kerajaan-Mu di kota Miri ini, Sarawak dan Malaysia Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi yang terbaik bagi-Mu Yesus. Bersama kita katakan amin. Mari beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.
kasih atas segala kebaikan yang telah tercurahkan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh setia dan tidak pernah meninggalkan kami daripada hari kami dilahirkan di dunia sampai saat ini. Malahan kami penuhi dengan kelimpahan daripada Engkau ya Bapa. Kami cukup dan tidak pernah berkurang. Tuhan, kami berdoa pada hari ini Tuhan untuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk Malaysia, damai sejahtera turun ke atas Malaysia. Setiap yang ada di atas permukaan bumi atau yang ada di atas udaranya dan yang ada di lautnya, kami serahkan di dalam Engkau. Engkaulah yang akan memimpinkan orang-orang untuk mengekstraksi segala hasilnya, segala perbuatannya, dan Engkau memilihkan orang yang benar untuk melakukan ini semua, supaya tidak ada keciciran di dalam apapun perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh orang yang telah Kau pilih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang ada di dalam Malaysia, daripada peringkat tertinggi, yaitu daripada yang Tuan Agung ataupun pemerintah, yaitu Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinetnya, serta ahli-ahli, wakil-wakil rakyat yang telah Kau pilihkan untuk menjadi orang-orang yang telah Kau percayai untuk memimpin kami. Tuhan, turunkan segala kekuatan di dalam kegiatan pekerjaan mereka dan lahirkan, yaitu Tuhan, takut akan Tuhan di dalam akal dan pikiran dan budi mereka semua. Tuhan, lahirkan semua orang-orang percaya di dalam Malaysia ini Tuhan, supaya mereka taat setia untuk kekal bersama dengan Engkau pada tahun 2024 nanti, seperti mana yang telah dilalui sebelum ini Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang harus dan dipercayai oleh semua umat yang percaya untuk memimpin, yaitu baik yang luar daripada orang-orang percaya ataupun yang sudah ada di dalam orang-orang percaya. Kami juga berdoa Tuhan bahwa untuk negeri kami Sarawak, supaya pemimpin-pemimpin yang ada di dalam negeri Sarawak dikuasai oleh roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun Tuhan, kami mohon, yaitu MA 63 yang telah dibuat-buat begitu lama, supaya dapat diselesaikan secepat mungkin, dan ianya akan membawa perubahan dan memberikan kuasa otonomi kepada negeri kami, supaya kami dapat membuat keputusan untuk negeri kami sendiri tanpa diselubungi oleh kuasa-kuasa yang bukan daripada awal perjanjian pembentukan Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami, dan kami tahu bahwa ketika ini Tuhan, kegiatan dan sakit penyakit yang ditimbulkan oleh daripada COVID telah berlaku di sana sini tanpa kami sadari. Tuhan, kami mohon supaya orang-orang kami, yaitu rakyat negeri ini Tuhan, senantiasa hidup dalam keadaan yang sehat, dan karena ada kesehatan yang telah Tuhan turunkan di dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk negeri, yaitu daerah kami, yaitu Bahagian Bandar kami, yaitu daerah ini. Kami berdoa Tuhan, keselamatan akan diturunkan, bahwa Tuhan telah melakukan semuanya, tetapi benarkan kami mendapatkan otoritas dan menyampaikan otoritas tersebut supaya ianya berlaku di dalam negeri kami, yaitu khususnya di bagian diri Tuhan, supaya ada sistem keselamatan, yaitu sama ada yang dari sistem keselamatan dari segi kesehatan ataupun apapun yang terlibat keselamatan, yang terlibat daripada masalah-masalah jenayah. Kami mohon kuasa masuk campur daripada Tuhan berlaku dalam semua kegiatan-kegiatan ini, dan membuka akal dan pikiran kami supaya kami lebih sensitif bahwa Tuhan adalah puncak segala tempat di mana kami akan mengumpul, yaitu doa-doa kami semua sekali untuk menjayakan apa yang Tuhan maukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak ada tempat kami untuk berhubung, tidak ada tempat untuk kami menganggap, karena cuma Tuhanlah kekuatan bagi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa, yaitu untuk jemaat. Tuhan, pada tahun 2024 kami mohon masuk campur Tuhan, supaya jemaat-jemaat yang ada sekarang dan yang akan datang terus bergiat dalam semua kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja, dan membawa
kemuliaan Tuhan sendiri. Dan disinilah tempat kami untuk memuliakan, yaitu untuk meninggikan nama-Mu yang Bapa. Setiap apapun yang kami lakukan adalah atas kehendak-Mu, bukan atas kehendak kami, supaya kami dapat menonjolkan diri kami di depan, supaya kami dapat kelihatan, tetapi kami tidak mau untuk berlaku, tetapi atas kehendak-Mu ya Bapa. Walaupun sedikit, tetapi kami diguna pakaikan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang mengguna pakaikan kami, bukan kami yang mencari-cari untuk menonjolkan diri di dalam perbuatan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami, daripada Pak Niko, Pak Irwan, Pastor Daniel, dan Pastor Roland yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, supaya mereka dapat lagi diguna pakai pada masa-masa yang akan datang, dan diberkatilah mereka semua Tuhan dalam semua apapun yang mereka lakukan, dan berkatilah keluarga mereka, dan tidak ada satupun yang kekurangan daripada apa yang mereka buat, semata-mata untuk meninggikan nama Tuhan. Malahan mereka akan bercukupan, mereka akan melerai dan melakukan penyelesaian tugasan-tugasan yang telah Tuhan serahkan di dalam setiap pribadi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan demi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan telah memilihkan setiap daripada pribadi kami, dan setiap daripada kami tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang telah dipercayai oleh Tuhan, baik daripada pemimpin ataupun jemaat. Setiap daripada kami tahu bahwa kami adalah orang yang telah dipertanggungjawabkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau telah melindungi kami di dalam rahim ibu kami, di dalam kandungan, dan Engkau telah membuat tenunan itu sehingga sempurna, dan sehingga kami mendapat tempat, yaitu menjadi tempat yang mempunyai nilai yang tinggi, ataupun orang-orang yang memiliki value di dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kami akan mendapat, akhirnya akan menjadi tempat di mana orang-orang yang belum mengenali Tuhan akan bertanya dan akan menjadi rujukan, dan kami akan menjadi orang yang senantiasa mempunyai value yang tinggi. Tuhan, kami tetap akan menjadi naik, tidak lagi turun, dan kami tetap akan jadi kepala, tidak lagi ekor. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Tuhan, bersyukur dan daripada kami akan kami mengakhiri pada ini dan kami melakukan kami masing-masing sebelum itu, dan akan menerima berkat daripada Tuhan Bapa itu bagi perhatian hati dan pikiran kita, menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.